hear it when I drop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel Techno Clarity. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakalan membahas sesuatu yang agak-agak ringan dulu, dimana kita bakalan membahas tentang pengetahuan umum, yakni tentang bahasa Indonesia. Lebih tepatnya itu kita bakalan memahami apa itu sebenarnya koda. Nah, jadi materi kita pada video kali ini itu adalah mengenal apa itu koda, strukturnya, fungsinya, dan juga contohnya. Jadi sebenarnya koda itu adalah salah satu bagian dari struktur pada sebuah cerita yang berfungsi menyampaikan apa amanat atau hal yang dapat kalian ambil dari sebuah karya sastra, seperti contohnya cerita. Nah, ini juga dapat dikatakan juga bahwa koda ini merupakan apa yang bisa kita jadikan teladan pada sebuah karya sastra. Nah, jadi ceritanya amanatnya gitu loh, hal-hal positif apa yang bisa kalian ambil itu tuh merupakan koda. Dan juga dapat dikatakan koda itu merupakan pesan-pesan apa yang ingin disampaikan pembuat sastra, pembuat karya sastra, atau pembuat karya tertentu kayak seni tari dan juga musik, lagu. Itu ingin menyampaikan apa, itu adalah koda, hal yang mungkin ingin disampaikan, yang bisa diteladani, yang juga merupakan amanat, itu yang disebut dengan koda. Nah, dari pengertiannya aja kita sudah menarik, fungsi koda itu adalah sebagai penutup, dapat menjadi sebuah penutup sebuah karya seni dan juga sastra, serta karya lainnya juga yang biasanya berisikan itu amanat dan juga hal-hal positif yang dapat kita jadikan teladan. Nah, contohnya sendiri itu kalian tahu nggak sih cerita tentang Malin Kundang? Nah, Malin Kundang itu merupakan cerita di mana ada seorang anak yang sangat durhaka dengan ibunya sendiri. Nah, kodanya itu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kodanya itu merupakan atau adalah kita tidak boleh jahat pada seorang ibu. Kita sangat-sangat tidak boleh jahat pada seorang ibu. Itu adalah koda yang kita dapat petik atau amanat yang dapat kita petik dari cerita Malin Kundang. Nah, bila contohnya sendiri di sini admin sebenarnya sudah menuliskan satu cerita pendek. Nah, mungkin admin bahas aja dulu ya, bacakan dulu. Jadi di sini ada cerita nih, Irfan merupakan seorang developer yang sangat rajin mengurus website yang dia miliki. Suatu hari, temannya yang seorang anak gamer mengajak Irfan untuk bermain game bersama. Lama-kelamaan, Irfan terpengaruh dan akhirnya malah ketagihan dalam bermain game online. Setelah beberapa waktu menjadi ketagihan game online, akhirnya Irfan menjadi anak yang suka banget melakukan prokrastinasi atau menunda-menunda pekerjaan atau menggantikan pekerjaan yang penting dengan pekerjaan yang tidak penting. Nah, selanjutnya sikap prokrastinasi tersebut terus berlangsung hingga pada saat Irfan ujian akhir di semesternya di kampusnya itu dia malah ketiduran, dan akibatnya malam sebelumnya itu karena dia kasihkan main game di malam sebelumnya, akhirnya Irfannya itu ketiduran dan tidak ikut pada ujian tersebut. Nah, akhirnya itu ya otomatis nilainya menjadi jelek dan juga beasiswanya menjadi hilang atau dihilangkan. Nah, dari cerita tersebut, kode yang dapat kita ambil itu sebenarnya kita harus pandai dalam mengatur waktu dengan sangat bijak dan tidak boleh asal menerima hobi seorang teman menjadi hobi kita, karena terkadang hobi teman itu dapat menjadi jebakan untuk diri kita sendiri. Nah, contohnya kayak cerita yang tadi saya sebutkan. Terus susunan dari sebuah struktur sebuah cerita itu apa sih? Dimana posisi koda ini berada? Jadi yang paling pertama pada karya sastra itu udah otomatis itu ada abstrak. Abstrak itu merupakan awalan atau pembukaan dari sebuah karya sastra, baik itu proposal, naskah, ataupun cerita. Nah, yang kedua itu ada yang disebut dengan orientasi, yang merupakan sebuah unsur intrinsik
pada sebuah cerita yang berupaya yang dapat disebutkan juga di orientasi inilah yang dimana kita dapat mengetahui tema dari sebuah karya sastra itu apa. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi. Nah, evaluasi di sini itu adalah sebuah bagian pada karya yang menjelaskan tentang permasalahan apa yang akan dihadapi oleh main karakter atau orang-orang yang berada di cerita tersebut. Nah, selanjutnya itu ada resolusi. Resolusi ini sendiri adalah akhir dari permasalahan yang dihadapi oleh tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Sementara yang terakhir itu ada koda. Nah, oleh karena itu koda itu sangat sering disebut juga sebagai penutup sebuah karya sastra, karena berisikan sebuah amanat ataupun hal-hal yang dapat dijadikan teladan dari sebuah karya sastra atau sebuah cerita. Nah, jadi itulah penjelasan terkait koda itu adalah apa, struktur sebuah cerita itu seperti apa, fungsi dari koda dan juga contoh koda. Nah, yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe dan juga kunjungi technoclarity.com biar kalian paham tentang dunia teknologi dan juga pengetahuan umum lainnya yang pasti dapat mencerdaskan kalian. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.